Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga damai sejahtera Allah yang mengatasi segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Senang sekali rasanya hari ini kita dipertemukan kembali oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang mempertemukan kita diambil dari Yehezkiel 45 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Tugas umat Tuhan dan tanggung jawab raja. Beginilah firman Tuhan Allah. Cukuplah itu, hai raja-raja Israel. Jauhkanlah kekerasan dan aniaya, tapi lakukanlah keadilan dan kebenaran. Hentikanlah kekerasanmu yang mengusir umatku dari tanah miliknya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betul lah patut ada padamu. Sepatutnya lah eva dan bat mempunyai ukuran yang sama yang diterap, sehingga satu bat isinya 1/10 homer, dan satu eva ialah 1/10 homer juga. Jadi menurut homer lah ukuran-ukuran itu diterap. Bagi kamu, 1 sikal sepatutnya sama dengan 20 gera. 5 sikal ya 5 sikal, dan 10 sikal ya 10 sikal, dan 50 sikal adalah 1 mina. Inilah persembahan khusus yang kamu harus persembahkan: 1/6 eva dari sehomer gandum, dan 1/6 eva dari sehomer jelai. Tentang ketetapan mengenai minyak, 1/10 bat dari 1 kor. 1 kor adalah sama dengan 10 bat. Seekor anak domba dari setiap 200 ekor milik sesuatu kaum keluarga Israel. Semuanya itu untuk korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Seluruh penduduk negeri harus mempersembahkan persembahan khusus ini kepada raja di Israel. Dan rajalah yang bertanggung jawab mengenai korban bakaran, korban sajian, korban curahan pada hari-hari raya, bulan-bulan baru, hari-hari sabat, dan pada setiap perayaan kaum Israel. Ialah yang akan mengolah korban menghapus dosa, korban sajian, korban bakaran, dan korban keselamatan untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats firman Tuhan. Saudara yang terkasih, apabila ada istilah yang menyebutkan abundance mentality atau mentalitas rasa cukup, mentalitas melimpah, beruntung, dan perasaan tidak berkekurangan, maka ada juga yang disebut dengan istilah scarcity mentality, pola pikir kikir, hitung-hitungan, bahkan yang lebih parah lagi ialah tamak, serakah. Mengapa orang tamak, serakah, bahkan mengambil yang bukan miliknya? Sesungguhnya bukan karena ketidakmampuannya, tapi lebih kepada karena ketamakannya atau serakah, sebab tidak pernah merasa cukup. Seperti meminum air laut, semakin diminum semakin ia haus, semakin ada semakin ia merasa berkekurangan karena tidak ada rasa cukup dalam dirinya. Situasi mentalitas inilah yang dicegah oleh Allah supaya jangan terjadi, di mana Yehezkiel pada masanya dalam nats firman Tuhan ini. Kekerasan dan penindasan adalah dosa sosial yang menyebabkan keserakahan dan menjadi dosa utama selama masa itu. Raja sudah mempunyai banyak tanah, sehingga sesungguhnya tidak ada lagi alasan untuk serakah. Tidak ada lagi dasar untuk itu. Untuk itu, Allah punya perintah untuk melakukan yang benar.
adil, terutama urusan-urusan bisnis mereka. Yehezkiel memastikan agar para pemimpin berhenti menindas dan menganiaya, serta melakukan pekerjaan yang benar dan jujur. Neraca yang betul, eva yang betul, dan bat yang betullah harus ada padamu. Cara yang dipakai untuk mengukur benda, mengukur jasa, haruslah tepat. Jika dibayar untuk 1 jam, pastikan kerjanya 1 jam. Pastikanlah isinya sekarung beras jika ia dijual sekarung beras. Allah sepenuhnya bisa dipercaya, maka umat pun hendaknya demikian. Kesalehan haruslah merupakan bagian daripada kejujuran. Kesalehan tanpa kejujuran hanya bentuk lahiriah dari iman dan tidak menyenangkan bagi Allah, tidak bermanfaat bagi siapapun juga. Sehingga dalam nubuatan ini harus cukup jelas batasan antara wewenang raja dan kewajiban umat. Yang pertama, raja-raja tidak lagi menindas umat mereka, tapi dengan sepatutnya menegakkan keadilan di antara mereka, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-9 nas firman Tuhan itu. Cukuplah itu, hai raja-raja, singkirkanlah kekerasan dan aniaya, hentikan pemerasan. Raja-raja Israel secara khusus harus memerintah untuk Allah. Yang kedua, di samping itu ada tuntutan kewajiban bagi umat untuk memberikan persembahan khusus bagi Allah, sebagaimana yang disebutkan di ayat yang ke-13. Sebagai penyewa tanah Allah dan mengelola persembahan itu adalah raja yang bertanggung jawab mengenai semua korban untuk mengadakan perdamaian bagi kaum Israel. Saudara yang terkasih, salah satu respon nyata dari kita atas panggilan kudus Allah itu ialah berlaku jujur dan adil secara sosial maupun secara ekonomi. Ibadah kepada Allah tidak terpisah dari sosial ekonomi yang adil, benar, dan jujur. Segala praktek perampasan, kekerasan, aniaya, dan curang akan takaran serta timbangan yang merajalela di masa pra-pembuangan dan juga kini harus segera dihentikan. Yang kemudian kita juga memahami supaya persembahan umat harus senantiasa berfungsi untuk perdamaian bagi umat Allah, dikelola oleh para imam maupun para pemimpin agama. Umat Allah senantiasa mencerminkan kekudusannya. Saudara yang terkasih, mengerjakan kebenaran, melakukan kejujuran, itu adalah cerminan iman kepada Allah. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab kesalehan haruslah merupakan bagian daripada kejujuran. Kesalehan tanpa kejujuran hanya bentuk lahiriah daripada iman dan tidak menyenangkan bagi Allah serta tidak bermanfaat bagi siapapun juga. Tuhan Yesus memberkati kita dalam melakukan kehendak-Nya serta setia beriman bagi Dia. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Buat sapaan firman Tuhan, kami sungguh bersyukur. Tuhan mengingatkan kami. Tuhan meneguhkan hati dan pikiran kami untuk melakukan apa yang seharusnya
kami lakukan sebagai buah daripada kesalehan kami, buah iman kami yang menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat bagi umat Tuhan. Terpujilah nama dalam Kristus Yesus.